Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, hari ini semua rider sudah berpindah dari tim lama ke tim baru. Dan suasana baru yang menarik mengisi pedok Barcelona. Namun, sebelum kita ke serunya dan penasaran seperti apa mereka di pedok barunya, ada berita pertama yang muncul dari Ducati bahwa Ducati tak menduga akan ada masalah besar dari gabungnya Marc Marquez. Seperti apa serunya? Kita bahas. Yang pertama, sebelum melangkah ke tim baru, ada selebrasi perpisahan yang lumayan menghibur dari Jack Miller yang pamitan ke KTM. Dengan gayanya, Jack burn out motornya di last race, dan ini dia videonya. Dan kalau melihat dari dekat biasa saja, aksi Miller ini dari sisi atas terlihat makin sangar sob. Oke, masuk ke tahun 2025. Kita semua tahu, Pramac akan menjadi bagian dari Yamaha. Dan para rider pun juga sudah mulai join dan bergabung. Namun, tak hanya itu, Yamaha merambah ke sesi pembibitannya, di mana Yamaha menggandeng Pramac untuk menjadi bagian dari Moto2. Di mana hal itu akan membantu Yamaha dalam menemukan rider-rider masa depan. Dan tentunya membantu pengembangan. Sebagaimana yang kita tahu, Jack Miller dan Miguel Oliveira tak muda lagi. Terlebih Jack Miller. Mungkin daripada membajak rider pabrikan lain, ada baiknya Yamaha melakukan pembibitan sendiri untuk masa depan pembalapnya di MotoGP. Wow, sebuah langkah yang signifikan di mana Yamaha tak hanya melebarkan sayap di MotoGP saja, namun juga ke Moto2. Mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa Pramac join dengan Yamaha, karena program di masa depan yang menarik. Dan juga kita melihat Honda LCR kedatangan pembalap Asia Tenggara yaitu Somkiat Chandra, yang sebelumnya berlaga di Moto2. Chandra menggunakan nomor 35 di motor Hondanya. Uniknya, nomor ini adalah nomor yang sama digunakan oleh Cal Crutchlow. Nah, ini menarik. Ketika nanti, kalau saja Cal mendapatkan jatah wildcard di Yamaha, apakah akan ada dua nomor 35? Atau Cal Crutchlow harus mencari nomor lain? Nah, tahun ini menjadi jatah bagi Chandra di LCR Honda MotoGP. Tahun depan, informasinya adalah Mario Aji dari Indonesia yang akan ada di sana. Wah, bakalan punya jagoan nih teman-teman semua. Kalau sudah ada Mario Aji di MotoGP, teman-teman jagoin Mario Aji atau masih jagoin rider lain nih? Ayo. Masih di Honda, ada hal yang menarik. Honda sudah resmi putus dengan Repsol. Karena Repsol hanya mensponsori Honda ketika ada Marc Marquez. Yang notabene adalah pembalap dari Spanyol dan Repsol juga dari Spanyol. Padahal, Juan Mir juga dari Spanyol. By the way, kalau kita lihat, Honda, jajaran ridernya adalah rider-rider yang paling beragam. Juan Mir dari Spanyol, Marini dari Italia, Zarco dari Prancis, dan Takaki Nakagami dari Jepang. Yang lain, ada Spanyol-Spanyol, Spanyol Itali. Ini nih, baru lengkap, keempat pembalapnya beda-beda daerah. Nah, balik ke topik Honda. Honda kini mempunyai warna baru. Yang warna ini dipakai oleh Steven Bradl dan nantinya adalah Alex Espargaro. Coba lihat sob, fresh banget ya.
Selama ini, kita melihat Honda orange selama bertahun-tahun. Sekarang, Honda menjadi putih, biru, dan juga merah. Kalau Mimin sih, lebih suka warna yang ini. Kalau teman-teman, suka warna yang mana? Nah, setelah pensiun, Pak RT atau Alex Espargaro sudah berlabuh di Honda untuk jabatan barunya sebagai RW. Ya, bukan dong. Pak RT menjadi test rider Honda yang akan bergabung dengan Steven Bradl dan juga Takaki Nakagami. Nah sekarang nih, sepertinya lagi musim satu tim memiliki banyak test rider, kecuali Ducati dan Aprilia. Jorge Martin sudah nampak bergabung dengan tim Aprilia. Sang juara dunia ini bersama-sama tandemnya Marco Bezzecchi nampak bersiap-siap untuk menggunakan motor barunya. Uniknya, kedua pembalap Aprilia ini adalah dari Ducati dan dua-duanya masih muda. Raul Fernandez, meskipun pembalap utamanya pergi, tak lantas mendapatkan promosi ke pabrikan resmi. Namun Aprilia lebih memilih rider-rider dari Ducati untuk menjadi rider-rider pabrikan. Nah, satu slot Aprilia yang tadinya milik Miguel Oliveira digantikan oleh juara dunia Moto2 Ai Ogura yang kini sudah join di Aprilia Trackhouse. Nah, kira-kira nih, Ogura bakalan tetap pakai nomor 79 atau ganti? Kemudian Franco Morbidelli yang berasa pulang kampung karena bergabung dengan skuad milik Rossi yang notabene guru dari murid tertua ini. Hubungan Morbidelli dengan Rossi, selain murid langsung, mereka juga bibit-bibit adanya rider akademinya. Dan juga, kalau Morbidelli pergi, maka Jack Miller datang. Jack Miller nampak sedang melihat-lihat motor Yamaha. Pramac bukan hal baru bagi Jack Miller, tapi Yamaha adalah tantangan baru bagi rider Australia itu. Miller tampaknya sedang mencerna motor yang baru saja dikirim itu. Namun tak cuma Jack Miller, para mekanik pun juga sedang mempelajarinya. Nah kali ini, Yamaha akan menggunakan 4 motor spek pabrikan. Kalau biasanya, dulu satelit menggunakan mesin yang lebih tua 1 tahun, kini Yamaha memberikan persamaan spesifikasi untuk tim satelitnya. Tujuannya adalah untuk membandingkan bagaimana para pembalap menyeting motor, memberikan feedback yang sama atau berbeda untuk bisa mendapatkan inputan yang lebih banyak untuk mempercepat pengembangan. Nah, Miguel Oliveira juga sudah nampak berada di garasi bersama Miller dan siap-siap untuk debut. Dari Ducati, ada pembalap baru nih, Fermin Aldeguer yang sudah melihat-lihat motornya. Dan nampaknya, sepertinya tak sabar ingin mencoba. Dan pastinya, Marc Marquez, dari warna biru menjadi merah. Lucunya, Marc Marquez diantar oleh para kru Gresini ke pedok Ducati pabrikan. Dan juga, Marc Marquez segera bergabung dan mendiskusikan apa-apa yang perlu diselaraskan. Tapi ketika bergabung, Ducati tidak menduga akan ada masalah besar dari tanggapan pertama Marc Marquez tentang motor pabrikan. Manajer umum Ducati, Gigi D'Aligna, tidak menduga akan ada masalah besar dari umpan balik pertama Marc Marquez terhadap motor pabrikan MotoGP milik merek Italia itu dalam tes Barcelona hari Selasa. Setahun setelah dia melakoni debut dengan Ducati Spec 2023, juara dunia 8 kali Marc Marquez akan mencicipi pertama kalinya motor pabrikan penuh merek Italia itu pada Selasa di Barcelona. Marquez dijadwalkan mengendarai prototipe GP24 dan GP25 dalam uji coba hari Selasa, dan menandai kesempatan pertama bagi Ducati untuk memahami perasaan terhadap motor yang sejauh ini belum mendapatkan masukan pengembangan apapun. D'Aligna terbuka terhadap fakta bahwa masukan Marc Marquez tentang motor bisa saja negatif tentang GP25. Tapi, dia tidak khawatir dengan hal ini. Hal ini bisa saja terjadi, dan yang pasti kami harus bekerja keras untuk memperbaiki motor jika ini adalah hasil tesnya. Sejujurnya, kami telah bekerja dengan Marc Marquez selama 1 tahun dan sekarang kami saling mengenal. Dan saya tidak berharap akan mengalami masalah besar pada tes besok, tapi kita tidak pernah tahu. Gigi D'Aligna menekankan bahwa tidak ada peningkatan performa yang begitu besar antara GP24 dan GP25. Sejujurnya, GP25 saat ini tidak memiliki langkah maju yang jauh, karena level GP24 saat ini sudah cukup tinggi, dan jika Anda memperkenalkan banyak perbedaan antara kedua motor, Anda harus mengambil beberapa resiko. Dan saat ini, saya pikir hal itu tidak perlu. D'Aligna telah menguraikan kecepatan tinggi sebagai area yang ingin ditingkatkannya. Begitu pula traksi di tengah tikungan. Peningkatan tenaga akan menjadi lebih penting musim dingin ini. Karena setelah mesin Ducati dibekukan sebelum GP Thailand 2025, mesin tersebut tidak dapat dikembangkan lagi hingga akhir tahun 2026, menjelang dimulainya era 850cc tahun 2027.
Saya pikir kami harus sedikit meningkatkan kecepatan motor di lintasan lurus. Karena beberapa pesaing kami, saya pikir lebih kuat dari kami pada titik itu. Dan saya juga ingin sedikit meningkatkan putaran di tengah tikungan. So, menurut teman-teman nih, siapa yang menjadi juara dan runner-up di tahun depan? Apakah dari Ducati lagi? Atau datang dari pabrikan lain juga? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.